Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar sobatku semua? Jumpa lagi di channel kesayangan kita, Raffi Bugis Official. Seperti biasanya kami ingatkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Lonceng notifikasi aktifkan juga agar tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya. Sarana transportasi merupakan salah satu pendukung terjadinya mobilitas penduduk dan memudahkan prosesnya. Ada berbagai macam bentuk sarana transportasi, antara lain sarana transportasi udara, darat, dan laut. Kali ini, kami akan mengulas tentang transportasi udara, dan bagian penting terkait dengan keselamatan penerbangan. Sarana transportasi udara juga dapat menjangkau wilayah yang lebih luas karena tidak semua area dapat dijangkau dengan kapal laut ataupun mobil. Namun, sarana transportasi udara bisa menjangkaunya. Misalnya di pegunungan, membantu proses evakuasi, dan sebagainya. Sebuah teori yang dikenal dengan crack progression theory yang sangat penting dalam dunia penerbangan khususnya pesawat terbang. Teori ini yang digunakan untuk memprediksi titik mula retakan pada sayap pesawat terbang. Terkait dengan teori ini, siapa gerangan sosok penting yang telah menemukan teori ini, sangat penting kita ketahui apalagi terkait dengan keselamatan penerbangan. Beliau dikenal sebagai sosok ilmuwan dan bapak teknologi Indonesia. B.J. Habibie juga lekat di dunia penerbangan. B.J. Habibie sukses merumuskan perhitungan mendetail yang presisi hingga tahapan atom. Kontribusi B.J. Habibie dalam teori ini jelas merupakan penemuan paling penting dan mengejutkan dalam dunia penerbangan. B.J. Habibie sadar betul jika sayap pesawat yang kokoh ternyata memiliki struktur yang berongga-rongga. Bagian struktur sayap pesawat ini berfungsi untuk menahan tekanan besar yang terus-menerus saat pesawat beroperasi. Sayap pesawat memikul beban berat saat pesawat take off, landing, hingga mengalami turbulensi. Bagian ini penting untuk menahan beban yang besar dan dalam waktu terus-menerus. Selama kurang lebih 40 tahun, para pekerja dalam dunia penerbangan tidak pernah tahu mengenai kerusakan yang ada di sayap pesawat. Keterbatasan alat pada masanya yang membuat hal ini sulit ditangani hingga menimbulkan kecelakaan pesawat secara terus-menerus. Pesawat biasanya mengalami kelelahan pada bagian penghubung sayap dan bodi utama pesawat terbang. Pasalnya, dua bagian ini seringkali melakukan pekerjaan besar saat take off, landing, dan turbulensi. Hal ini yang lalu membuat timbulnya retakan atau crack. Awal retakan biasanya berukuran 0,005 mm dan terus menjadi besar dan bercabang. Jika tidak juga terdeteksi, retakan ini akan sangat mengancam dan bisa saja langsung patah saat take off. Pada masanya, masalah satu ini cukup sulit dipecahkan oleh para ilmuwan. Hingga B.J. Habibie muncul dan mengungkap titik awal retakan berdasarkan hasil penghitungannya. Teori temuan B.J. Habibie ini yang lalu dipakai oleh seluruh industri penerbangan dunia. Berdasarkan perhitungan tersebut, resiko kecelakaan menjadi berkurang dan proses perawatan menjadi lebih mudah serta murah. Dengan teori crack atau faktor Habibie, porsi rangka baja pesawat bisa dikurangi dan diganti dengan dominasi aluminium dalam bodi pesawat terbang. Hal itu tentu mengurangi bobot pesawat tanpa berat penumpang dan bahan bakar sampai 10% dari bobot konvensionalnya. Faktor Habibie juga digunakan dalam pengembangan teknologi penggabungan bagian per bagian pada kerangka pesawat. Hal itu membuat badan pesawat yang silinder dengan sisi sayap yang oval mampu menahan tekanan udara ketika pesawat melakukan take off. Begitu juga pada sambungan badan pesawat dengan landing gear jauh lebih kokoh sehingga mampu menahan beban saat pesawat mendarat. Masalah penstabilan konstruksi di bagian ekor pesawat ini dapat dipecahkan Habibie hanya dalam masa 6 bulan. Sobatku sekalian, demikian kejeniusan yang luar biasa dari seorang B.J. Habibie. Dan dengan pencapaian dan perannya yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, kisah hidup B.J. Habibie pun diangkat ke film layar lebar. Tak hanya soal inspirasinya, masyarakat Indonesia mengenal B.J. Habibie karena kisah cintanya bersama sang istri Ainun. Kisah cinta yang setia tersebut diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun pada tahun 2012, yang diadaptasi dari buku karya B.J. Habibie sendiri. Bahkan hingga akhir hayatnya,
kisah cinta Habibie tetap menginspirasi banyak orang. B.J. Habibie dimakamkan di samping Ainun istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Demikianlah informasi tentang tokoh kebanggaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten kami berikutnya.